Cancel semua jadwalku. Celin sedikit terganggu dengan suara yang terasa sangat dekat dengannya. Matanya sedikit mengerjap, menyesuaikan dengan pencahayaan kamar yang terkena sinar mentari pagi dari balik jendela. Van. Celin merasakan tangan lelaki itu yang melingkupi perutnya. Apa? Vano semakin mengeratkan pelukannya dengan posisi tepat di belakang Celin. Sesekali hidungnya merapat ke leher dan rambut wanita itu untuk menghirup wangi khas lili dari sana. Jam berapa ini? Celin menolehkan kepalanya ke belakang dan menemukan Vano dengan mata terpejam. Tidak tahu, tidak bisakah kita kembali tidur? Celin mengembalikan posisi kepalanya ke arah semula. Posisinya benar-benar sangat dekat dengan Vano. Punggungnya yang ditutupi kain dari bajunya bersentuhan dengan dada telanjang Vano. Wat, telanjang. Seperti ingat sesuatu, Celin langsung terduduk yang membuat Vano refleks membuka matanya dan melepaskan pelukannya. Ada apa? Bukankah semalam aku sudah bilang pakai bajumu? Celin melihat Vano menaikkan alisnya dan terkekeh. Mereka memang memutuskan untuk tidur bersama, hanya sekedar tidur dan berpelukan sepanjang malam. Tapi Celin memperingatkan Vano untuk tidak bertelanjang dada karena menurutnya itu sedikit memalukan untuknya saat tanpa permisi matanya malah terus melihat perut dengan pahatan sempurna itu. Aku lebih nyaman tidur seperti ini. Celin mengalihkan wajahnya dan tidak sengaja menatap jam dinding hitam yang berada tidak jauh dari tempatnya. Sedikit mengernyit karena dia merasa ada suatu hal penting yang dilupakannya. Astaga, penerbanganku 30 menit lagi. Celin menyingkap selimut dan berdiri tegak. Dia baru sadar bahwa sekarang dia berada di rumah Vano, lebih tepatnya mansion melihat betapa besarnya tempat yang dia tempati semalaman. Pasti membutuhkan waktu untuk kembali ke hotel dan membereskan barang-barangnya. Celin terpekik saat Vano melingkarkan tangannya ke pinggang wanita itu dan menariknya mendekat ke arahnya. Celin sedikit mengaduh saat dia dengan kasar jatuh keranjang tepat menghadap wajah Vano. Tangannya yang refleks berada di depan tubuhnya sekarang sudah berada pas di atas dada telanjang lelaki itu. Van, apa yang kamu lakukan? Aku akan telat. Vano lebih merapatkan tubuhnya, memeluk Celin dengan sangat erat. Berdekatan dengan wanita itu seperti ini memang benar-benar mengujinya. Dia lelaki normal yang bisa terangsang hanya dengan menimbun kepalanya ke sela-sela rambut Celin. Tapi Vano tahu bahwa dia harus menahannya setidaknya sampai pernikahan mereka dilaksanakan. Vano menaruh dagunya di puncak kepala Celin sambil sesekali mencium dahi wanita itu. Kenapa harus pergi? Batalkan saja. Batalkan. Celin mendongak melihat Vano sambil memandang lelaki itu tidak percaya. Aku tidak punya tabungan lagi untuk membeli tiket pesawat. Vano terkekeh, membuat bahunya sedikit bergetar. Kita bisa memakai jet pribadiku. Betapa bodohnya Celin, dia baru ingat jika kekasihnya ini adalah orang yang sangat kaya. Jadi hal sepele seperti itu pasti bukan masalah besar untuknya. Oh baiklah, sekarang bisakah kamu melepaskanku? Aku ingin mandi. Vano menatap Celin dengan seringai jahil. Lelaki itu menunduk dan membisikkan sesuatu tepat di telinga Celin. Mau aku bantu melepas pakaianmu? Dasar mesum. Celin menatap jijik Vano yang malah disambut lelaki itu dengan tawa yang lebar. Oke. Jangan menatapku seperti itu. Baiklah kamu mandi di sini, aku akan mandi di kamar mandi lain. Vano melepaskan pelukannya dan berdiri dengan geli saat melihat Celin yang masih menatapnya dari sudut matanya. Vano menundukkan kepalanya dan mencium Celin sekilas. Morning kiss. Lelaki itu masih sempat menggoda Celin dengan mengedipkan salah satu matanya. Tangan Celin yang sudah gatal refleks melempar bantal ke arah Vano yang masih terkekeh sambil berjalan keluar. Jika kamu kesulitan menggosok punggungmu, aku siap membantu. Dalam mimpimu, kekehan terdengar lebih keras membuat Celin menggeleng-gelengkan kepalanya saat mengetahui ternyata Vano memang orang yang bisa dikategorikan mesum. Kemana? Celin menyeret kakinya setelah Vano menyuruh memakai mantel dan menggandengnya keluar dari mansion.
Banyak pelayan yang terkadang berhenti dan memberi anggukan tanda hormat dan dibalas Celin dekat senyuman kikuk. Dia tidak pernah diperlakukan sehormat ini sebelumnya. Sampai pada akhirnya Vano membawanya masuk ke dalam mobilnya dan masih dengan kekeh tidak mau mengatakan kemana mereka akan pergi. Kita hanya punya waktu sekitar 8 jam sebelum pergi ke bandara. Jadi aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Itu yang Vano katakan tadi setelah Celin membubuhkan banyak pertanyaan tentang kemana mereka akan pergi. Ayo turun. Celin menurut dan turun setelah mereka melewati perjalanan dengan diam yang tidak bisa Celin taksir berapa lama mereka hanya membisu. Wanita itu menyusul Vano yang sudah berdiri menunggunya di depan mobil. Di mana ini? Kamu akan tahu nanti. Vano menggandeng tangan kanan Celin yang tidak memakai sarung tangan. Dengan cekatan lelaki itu memasukkan tangannya yang sedang tertaut dengan tangan Celin ke dalam sakunya, membuat Celin merasa hangat saat saku mantel Vano membungkus tangannya. Celin melihat sekelilingnya, banyak yang juga sedang berjalan-jalan dengan keluarga ataupun dengan pasangan. Bisa dimaklumi karena sepertinya suhu hari ini sedikit naik, membuat cuaca tidak sedingin dan semengerikan kemarin. Banyak pohon menjulang tinggi di kanan dan kirinya dengan salju yang menutupi hampir seluruh bagiannya. Tidak berbeda juga dengan jalannya, mungkin ini alasan Vano memarkirkan mobilnya agak jauh dari tempat ini. Salju putih yang sangat tebal menumpuk di sepanjang jalan, membuatnya sedikit susah berjalan tapi juga terasa menyenangkan. Jujur, ini pertama kali Celin pergi ke negara yang sedang dilanda musim dingin. Jika tujuannya berlibur, maka dari awal dia menginjakkan kaki dari Bandara Internasional Berlin-Schönefeld, tujuannya pasti hanyalah tempat wisata yang pernah dibacanya dalam suatu artikel. Walau hanya kota Berlin, tapi ternyata di ibu kota Jerman ini menyimpan banyak tempat wisata, misalnya saja Brandenburg Gate, Reichstagsgebäude, Verzeichern Berlin, dan masih banyak lagi. Sayang karena waktunya terbatas dia hanya bisa mengunjungi satu tempat wisata yang sekarang sedang dikunjunginya bersama Vano, Grunewald Forest. Bukan tempat wisata yang menyajikan banyak bangunan tinggi dan bersejarah, melainkan adalah taman kota yang dipenuhi dengan ekosistem konifer dan betulace. Vano semakin mengeratkan pegangannya, membawa Celin menuju bangku yang persis di depan kolam yang terdapat titik-titik putih mengambang di atas airnya. Pasti terasa dingin, Celin sedikit bergidik saat harus membayangkan jika dia sampai terjebur ke kolam itu, tapi itu benar-benar mustahil bukan? Mau kopi? Celin mengangguk menanggapi Vano yang tetap berdiri sambil memandangnya sedangkan dirinya sendiri sudah duduk nyaman di bangku kayu yang diperuntukkan untuk 2 orang. Baiklah, tunggu di sini. Vano segera pergi meninggalkan Celin sendiri dengan ditemani pemandangan yang cukup menakjubkan sepanjang matanya melihat. Jika sedang musim panas mungkin dia bisa melihat hutan terbuka ini dipenuhi dengan warna hijau segar yang menyejukkan mata. Mungkin lain kali, jika Vano mau membelikan tiket pesawat lagi ke Jerman untuknya. Sedikit terkekeh karena pemikirannya sendiri Celin mengalihkan pandangannya dari kolam ke sekitarnya. Sedikit mengernyit saat tidak jauh darinya, duduk di atas salju seorang bocah laki-laki yang memeluk dirinya sendiri dengan kepala yang menunduk dalam. Tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, tidak ada teman, dan tidak ada yang menghiraukannya. Entah apa yang dipikirkannya tetapi tiba-tiba saja kakinya melangkah menuju ke bocah itu dan berjongkok di depannya. Hai, sepertinya sapaan Celin cukup keras, karena bocah itu segera mendongan dan seketika Celin terpaku. Dia tidak pernah menemukan mata biru yang begitu indah seperti milik bocah di depannya. Bukan biru pucat seperti Diane, melainkan biru seperti batu safire, sangat indah. Lagi-lagi Celin dibuat terperangah saat melihat bekas air mata di pipinya yang menimbulkan bercak kecoklatan yang tak kasat mata jika tidak dilihat dari dekat. Siapa namamu? Rupert. Suaranya sangat lirih sampai Celin harus mendekatkan telinganya. Oke Rupert, aku Celin. Celin menyodorkan tangannya tapi bocah itu tak bereaksi malah menatap Celin intens.
Kenapa? Celin merasa tidak enak saat harus ditatap tajam oleh manik biru dari anak yang berumur sekitar 4 tahun itu. Tangannya yang menggantung sudah kembali pada posisinya kembali. Apa kau kamu muterku? Celin terperangah, dia memang tidak bisa berbahasa Jerman, tapi tampaknya bocah di depannya cukup mahir menggunakan bahasa Inggris. Tapi bukan itu letak keterkejutannya, meskipun dia payah dalam hal bahasa tapi dia tetap tahu apa arti kata muter itu. Kenapa dengan anak itu? Celin membalikkan badannya dan bertemu pandang dengan Vano yang membawa 2 gelas kecil yang mengeluarkan kepulan uap panas. Dia mengatakan apa aku ibunya. Vano mengerutkan dahinya, dan segera berjongkok mengikuti Celin. Dan apa yang selanjutnya terjadi tidaklah bisa masuk dalam otak wanita itu saat Vano berbicara dengan Rupert menggunakan bahasa yang membuatnya pusing dengan hanya mendengarkan saja. Jadi, tanyanya kepada Vano saat lelaki itu telah menyelesaikan obrolan yang kelihatannya terlihat penting, melihat raut Vano yang sedang berpikir dengan keras. Neneknya meninggalkan dia di sini. Kata neneknya, dia akan bertemu ibu dan ayahnya. Tapi anak ini sudah menunggu hampir selama 5 jam sendirian tapi tidak ada orang yang mendatanginya. Yah kau tahu kan, di sini orang yang tidak mereka kenal bukanlah hal yang penting, jadi pasti banyak orang yang mengabaikan anak ini. Tidak heran, yang pernah dibacanya orang-orang barat kebanyakan bersifat individualisme. Tapi apa memang setega ini sampai membiarkan anak kecil seperti Rupert kedinginan selama berjam-jam? Mungkin jika Celin tidak menemukan Rupert, kemungkinan satpam keliling yang nanti akan membawanya. Kenapa neneknya tega membuangnya? Celin menyimpulkan bahwa memang nenek dari Rupert sengaja meninggalkannya. Bukankah itu juga tindakan yang sangat bodoh? Meninggalkan Rupert sendirian di bawah terpaan hawa musim dingin dengan mantel yang tipis. Ini. Vano mengangkat sepucuk kertas yang sepertinya sudah dia baca terlebih dahulu. Neneknya berkata bahwa dia memiliki penyakit dan tidak bisa bertahan lebih lama. Dia tidak mau menyakiti cucunya karena itu meninggalkan di sini dan berbohong bahwa orang tuanya akan menjemput. Neneknya menuliskan semuanya di sini. Dia tidak punya keluarga lagi. Rupert adalah anak yang juga ditemukannya saat baru lahir. Dan dia memohon bagi siapapun yang menemukan cucunya untuk merawatnya. Beruntung sekali jika Rupert belum bisa membaca. Dia sangat menyayangi Rupert. Jika dia menyayangi cucunya bukan berarti harus meninggalkannya. Karena dia tidak mau Rupert akan sedih jika mengetahui neneknya sedang berada di batas ambang ajal mautnya. Lalu orang tua aslinya, dia tidak bilang pernah bertemu dengan mereka. Vano memandang Rupert sendu saat bocah itu kembali menunduk dan menatap kakinya yang hanya tertutupi oleh sepatu dengan sol yang bedah. Celin menunduk lagi, kali ini sambil melepaskan mantelnya dan melingkupkan ke tubuh kecil Rupert, membuat bocah itu menatap Celin dengan bingung. Vano yang sedikit geram karena Celin hanya memakai setelan baju yang cukup tipis juga melepaskan mantelnya dan meletaknya di punggung Celin. Hei Rupert. Nenekmu bilang muter dan vatermu akan menjemputmu. Rupert mengangguk dan tetap menatap Celin yang tersenyum dengan hangat. Sekarang, Celin menatap Vano sebentar dan menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dipahami lelaki itu, lalu mengalihkan kembali ke wajah Rupert di depannya. Call me mommy and call him daddy. Vano terkejut mendengar penuturan Celin saat wanita itu menunjuk dirinya sambil mengatakan daddy. Apa yang ingin Celin lakukan? Mengadopsi Rupert. Bukan ide buruk memang, tapi pasti dirinya harus menyiapkan dokumen-dokumen penting yang sudah jelas Rupert tidak membawanya. Mommy. Vano tergugah dan melihat Rupert mengatakan kata mommy kepada Celin dengan mata berbinar. Wanita itu mengangguk. Kemudian Rupert menolehkan kepala ke arah Vano sambil mencoba mengeluarkan suaranya yang sudah terlihat susah meskipun hanya sekedar membuka mulutnya. Daddy. Vano hanya terdiam melihat Rupert, membuat Celin menatapnya tajam saat bocah itu menundukkan wajahnya dengan campuran ekspresi sedih dan takut. Bagaimana dia bisa menolak sekarang?
Di satu sisi wanitanya juga tidak keberatan dengan keputusan dadakannya, dan bocah kecil kasihan itu yang juga sekarang kehilangan keberanian karena Vano hanya terus menatapnya dari tadi. "Yes, I'm your daddy." Rupert seketika mendongak dan menatap Vano dengan mata melebar. Vano sedikit terkekeh, kemudian laki-laki itu meletakkan kopi yang dibawanya secara sembarangan dan mengangkat tubuh mungil Rupert yang terasa dingin ke dalam pelukannya. 5 jam di ruang terbuka dan tanpa mantel, benar-benar hal yang tidak baik untuk tubuhnya. "Nah sekarang, aku harus cepat mengurus dokumen penting milikmu, kemudian kita bisa berbelanja baju untukmu karena sekitar." Vano melihat jam tangannya dan tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. "Sekitar 5 jam lagi, kau akan bertemu dengan Grandma dan Grandpa di Indonesia." Celin tahu pasti maksud Vano adalah Martha dan Raka. Bukankah itu berarti Vano juga akan mengajak Rupert? Harus diakui mungkin taraf rasa sukanya kini semakin meningkat melihat perbuatan lelaki itu. Celin tersenyum lega saat memerhatikan Vano yang langsung bisa mengakrabkan diri dengan Rupert. Entahlah, dia memang gila karena ingin mengadopsi anak yang baru ditemuinya, tapi mengingat Vano tidak menolak saat Rupert memanggilnya Dedi membuat hatinya menghangat. Mereka memang belum menikah, tetapi sepertinya Celin tahu bagaimana bayangan rumah tangganya nanti bersama Vano. Celin menggerakkan tangannya secara teratur di atas kepala Rupert yang sedang tertidur di pahanya. Sesekali dia juga membenarkan tatanan rambut coklat anak itu yang berantakan. Dia tidur sangat pulas. Celin menolehkan kepalanya ke arah kiri dan langsung beradu pandang dengan Vano. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Mereka sudah berada di mobil menuju ke rumah Martha setelah melewati perjalanan lama di udara. Suara ponsel berbunyi nyaring, membuat Rupert mengerutkan dahinya sambil bergerak mencari tempat ternyamannya. "Halo, oke." Vano menutup teleponnya dan segera menoleh lagi ke arah Celin yang menaikkan alisnya mewakilkan kata "Ada apa?" "Nathan, temanku menelponku. Aku akan turun di depan. Kamu langsung saja ke rumah Mama, aku akan menyusul." "Serius, apa tidak bisa ditunda? Atau aku ikut saja menemui temanmu itu?" Vano menggeleng menyiratkan permohonan maaf dari wajahnya, membuat Celin menghela nafas dan sedikit terpaksa menganggukkan kepalanya. Setelah Vano memberitahukan sopir unruk berhenti, lelaki itu segera mencium dahi Celin dan mengacak-acak rambut Rupert pelan. Kemudian Vano keluar mobil, berjalan menuju kafe yang tidak jauh dari tempatnya. Mobil kembali berjalan, membuat Celin kehilangan pandangan saat mencoba menemukan Vano di sela-sela padatnya bangunan tinggi di sepanjang kota metropolitan ini. Tidak membutuhkan waktu lama karena akhirnya mobil sudah memasuki pelataran rumah keluarga Fernandes. Celin memindahkan kepala Rupert dengan pelan, kemudian beranjak keluar untuk mengambil koper mereka di bagasi. Belum sampai Celin melangkahkan kaki ke arah bagasi, dia melihat pemandangan satu keluarga yang berdiri tidak jauh darinya dan sedang menatapnya dengan manik tajam. Di depannya sudah berdiri angkuh paman, bibi dan Sally yang mengamati dirinya dari bawah sampai atas. Celin memang tidak menceritakan apa-apa pada keluarga bibinya itu, bukan berarti tidak mau tapi dia hanya tidak mempunyai waktu. Setelah mengurus semua kebutuhan Vino di rumah sakit dulu dia langsung mengambil penerbangan pertama ke Jerman. Tapi kenapa bibinya ini berada di rumah Vano? Tampaknya mereka juga baru sampai, melihat mobil yang masih belum beranjak di belakang mereka. "Kau!" Celin terlonjak saat Anka, bibinya itu menunjuk dirinya dengan menggeram dan ekspresi marah. Dengan cepat wanita paruh baya itu mendatangi Celin dan langsung menarik kasar rambutnya. Celin mengaduh saat merasakan perih di kulit kepalanya, membuat Anka semakin menjambak dengan keras rambut keponakannya. "Sakit Bi, dasar anak tidak tahu diri, tidak tahu balas budi." Satu tamparan melayang ke pipi kiri Celin, membuat otomatis tangannya memegang pipinya yang dipastikan memerah karena menahan sakit. "Di mana otakmu? Kabur begitu saja dari acara pertunanganmu?"
Kau mempermalukanku di depan rekan bisnisku. Lagi-lagi tamparan mendarat di pipinya bersamaan dengan sumpah serapah yang Anka berikan kepadanya. Celin melihat dari ujung matanya, bahwa pamannya dan Sali hanya memperhatikan dan tidak berniat melakukan apapun, bahkan Sali terang-terangan tersenyum mengejek ke arahnya. Kau membuatku harus memutus hubungan besan dengan keluarga Fernandes. Celin meringis saat rambutnya tertarik ingin melepas dari tempatnya. Ada apa ini, Celin? Marta keluar bersama suaminya, mungkin karena mereka mendengar suara Anka yang memekikkan telinga. Apa yang kau lakukan padanya? Marta berjalan menuju Celin tapi langsung dihentikan dengan teriakan Anka. Berhenti di sana nih, Fernandes. Ini urusan keluarga saya, Anda tidak berhak ikut campur. Anak ini harus diberi pelajaran. Anka semakin ganas menjambaknya, menamparnya membabi buta dengan tangan kasarnya membuat sudut bibir Celin sudah mengeluarkan darah walaupun tidak banyak. Tapi tidak begini caranya. Kau, suara Marta teredam oleh cacian Anka yang tidak terelakkan. Apa Anka tidak berpikir bahwa dia sedang mempermalukan dirinya sendiri di depan pasangan Fernandes? Momi. Saat itulah Celin melihat Rupert keluar dari mobil sambil berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. Don't touch my mom. Sepertinya Rupert tahu bagaimana keadaan mamanya yang bisa dikatakan cukup buruk, karena anak itu langsung menatap Anka tidak suka sambil memasang wajah garang yang sedikit menggemaskan. Tapi sepertinya Anka tidak berpikiran seperti itu, dia terlihat semakin marah. Rupert mendapat tatapan heran dari semua pasang mata, apalagi kemudian dengan berani Celin menepis tangan Anka di rambutnya dan segera berjongkok memeluk Rupert, membuat perlindungan untuk anak itu. Kepalanya sedikit pening, mungkin Anka sudah berhasil menjabut beberapa helai rambutnya. Kau bahkan lebih buruk, kau sudah punya anak. Kali ini suara Sali yang terdengar, membuat Anka tersentak dari keterpakuannya. Jadi ini alasanmu pergi dari pertunangan? Iya. Dasar wanita murahan. Kau sama saja seperti ibumu. Kata-kata itu sontak membuat Celin mendongak. Anka tidak pernah sekalipun menyebutkan apa-apa tentang ibunya, ini baru pertama kali. Celin tahu dia lahir tanpa diketahui siapa ayahnya tapi bukan berarti Anka bisa mengatai ibunya seperti itu. Sementara itu, Marta sudah geram ingin menghajar Anka setelah melihat kelakuan wanita gila itu terhadap Celin. Mereka memang tidak tahu menahu mengenai kedatangan Celin, tapi mencaci maki, menjambak, dan menamparkan bukanlah sambutan hangat yang pantas ditujukan untuk tamu. Jika saja dia tidak ditahan dengan suaminya yang entah sedang menelepon siapa sekarang, dia sudah pasti ikut terjun dalam medan perang. Jangan ikut campur, setelah ini semua akan terselesaikan dengan telak. Itu kata Raka sebelum dia menghubungi seseorang. Sekarang dia juga harus dikagetkan mengenai bocah kecil yang memanggil Celin sebagai mama. Marta sangat tidak mengerti dengan situasi di depannya. Kemana saja kau? Aku sudah berkali-kali menghubungimu seminggu yang lalu tapi yang kudapatkan hanyalah suara operator. Vano terkekeh mendengar penuturan Nathan yang memang terlihat kesal. Jadi bagaimana? Kau benar-benar menyusahkanku. Yang kau minta adalah arsip data lama dan aku harus mencarinya berhari-hari. Cukup katakan apakah kau berhasil. Sial, kau bahkan tidak menghargai usahaku. Vano yakin Nathan tidak akan keberatan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Mereka sudah cukup mengenal lama dan Vano tidak mau berbasa-basi sekarang. Kau benar, ini buktinya. Hanya satu kamar. Vano menarik nafasnya berat. Kini semua bukti sudah berada di tangannya dengan lengkap. Dia harus rela menyewa detektif, mengemis bantuan pada temannya, dan sepertinya usahanya bisa membuahkan hasil. Berhari-hari dia menunggu perkembangan bukti-bukti yang cukup sulit ditemukan oleh suruhannya, dan juga berkali-kali dia memutar otak untuk membuka setiap lapisan demi lapisan. Sekarang dia sudah siap untuk memuntahkan semuanya ke orang yang sangat ingin dia hajar. Ya Pak. Vano mengangkat teleponnya saat nama papanya tertera di layar ponselnya.
Pulang sekarang, dan selamatkan Celin. Sudah saatnya. Sialan. Sorry Pak keceplosan. Vano dididik dengan tidak boleh mengatakan kata-kata umpatan atau sejenisnya ke orang yang dihormatinya. Tetapi sepertinya papanya memakluminya hanya untuk saat ini. Vano menutup teleponnya setelah sambungan terputus dari papanya dan segera berdiri memandang Nathan. Kau bawa mobil. Kenapa? Cepat antar aku. Jadi ini alasanmu pergi dari pertunangan? Iya. Dasar wanita murahan. Kau sama saja seperti ibumu. Bahkan mulutmu lebih busuk dari para wanita murahan itu. Vano sudah keluar dari mobil sambil menatap marah Anka saat di depan wanita paruh baya itu terdapat Celin sedang terduduk sambil memeluk Rupert. Masa bodoh dengan hormat kepada orang tua seperti tradisi orang timur, kini ia harus membawa perilaku baratnya yang individualis dan menganggap semua orang itu sederajat. Kenapa kau membelanya? Bukankah wanita tidak tahu diri ini telah mempermalukanmu? Anka menaikkan alisnya menantang Vano. Dan wanita yang kau sebut tidak tahu diri itu adalah calon istriku sialan. Vano berteriak cukup keras membuat Anka sedikit terpaku. Lelaki itu melanglah maju menuju Celin. Dia menatap Anka sebentar dan berjongkok di sebelah Celin sambil membantu wanita itu berdiri yang juga menggendong Rupert. Dedi. Suara terpekik dari sekitarnya memenuhi pendengaran Vano saat Rupert menatap lelaki itu berbinar. Mungkin mereka belum tahu jika Rupert juga termasuk anaknya. Halo, little boy, katanya sambil tersenyum, tapi tidak lama kemudian senyumannya langsung sirna saat menatap wajah Celin yang sangat berantakan. Pipinya berwarna merah, ada bekas tangan yang Vano yakin bahwa itu adalah tamparan hasil ulah Anka. Apalagi saat matanya tertuju ke luka di sudut bibir Celin, sekarang amarahnya benar-benar tersulut. Kau, siapkan pengacaramu. Aku akan segera menuntutmu. Vano berkata dengan dingin saat sudah berdiri dan membawa Celin beserta Rupert ke dalam perlindungannya. Menuntut? Atas dasar apa? Lagi pula aku adalah walinya. Kau bodoh atau pura-pura bodoh? Aku menuntutmu atas dasar pembunuhan berencana, pencemaran nama baik, penganiayaan, dan penggelapan dana. Apa masih kurang? Anka terbelak mendengar perkataan Vano, dengan otomatis wanita itu berjalan mundur ke arah suaminya dan memeluk lengan lelaki itu meminta perlindungan. Apa yang kau katakan? Suaranya cukup serak dari sebelumnya. Bahkan siapapun tahu bahwa raut wajah Anka sekarang menampilkan kekhawatiran dan ketakutan. Pembunuhan. Celin menatap Vano bingung. Mungkin jika penganiayaan masih bisa dicerna oleh akalnya, tapi pembunuhan. Vano menolehkan kepalanya ke arah Celin, terpancar sedikit kesedihan di sana dan Celin tahu itu. Percaya padaku dan kuatkan dirimu. Celin tidak mengerti apa maksud lelaki itu, tapi dia menurut dan menganggukkan kepalanya. Sekitar 23 tahun lalu, terdapat insiden bunuh diri yang disusul dengan kebakaran di apartemen Glacia. Diduga api berasal dari kamar nomor 18. Kalian ingat siapa penghuni di sana? Tidak ada jawaban, dan Vano juga tidak membutuhkan jawaban. Lelaki itu kemudian melanjutkan. Tatapan matanya sudah kembali ke arah Anka dan Steph, suaminya. Akhirnya kasus ditutup karena permintaan keluarga dan juga tidak ditemukan bukti apa-apa kecuali asumsi tindakan bunuh diri itu. Tapi siapa yang tahu jika ternyata itu adalah pembunuhan berencana? Vano menatap Celin, meremas bahunya lembut. Kalian telah membunuh Anna Margaret. Seketika tubuh Celin menegang. Anna Margaret, tidak salah lagi. Itu adalah nama ibunya. Ibunya yang bunuh diri setelah melahirkan dirinya tanpa memberitahukan siapa ayahnya. Tapi apa tadi yang dikatakan Vano? Dia tidak salah dengar bukan? Paman dan bibinya lah yang justru membunuhnya. Kenapa? Vano mengusap pelan bahu Celin yang sedikit gemetar. Beraninya kau menuduh kami seperti itu. Kau hanya bisa berasumsi tapi tidak bisa memberikan bukti. Aku punya bukti. Vano memotong cepat perkataan Anka yang menggebu-gebu.
Aku tahu kalian memanfaatkan pemadaman bergilir untuk menyusup dan mengelabuhi CCTV. Kalian membuat seolah-olah Ana gantung diri di dekat jendela padahal kalian yang lebih awal mencekiknya. Kalian membakar apartemennya karena ingin memusnahkan segala barang bukti. Tapi satu yang kalian lalaikan, penghuni apartemen lainnya. Dengan susah payah aku harus menemukan penghuni apartemen yang bersebelahan dengan Ana untuk mendapat bukti selanjutnya, dan tahu apa yang dia katakan. Dia memang melihat kalian masuk ke apartemen Ana sambil membawa tali. Awalnya dia tidak curiga karena kalian adalah keluarganya. Tapi setelah aku menceritakan kisah yang sebenarnya jika Ana bunuh diri dengan tali itu, dia langsung menetapkan kalian sebagai tersangka. Dia tidak bisa mengatakan pada orang lain tentang kunjungan kalian saat itu, karena dia harus pindah saat itu juga dan ingat, awalnya dia juga tidak menaruh curiga. Vano semakin erat memeluk Celin. Rupert juga yang berada di gendongan Celin memeluk leher mamanya sambil memendam kepalanya di dada wanita itu. Satu hal lagi, Ana baru melahirkan. Jadi bagaimana dia bisa berdiri dan mengikat tali dengan tinggi yang cukup melebihi tubuhnya? Dia pasti kesulitan berjalan untuk beberapa waktu. Dan untung saja, saat itu Celin sedang dibawa oleh neneknya. Tanpa diduga, Anka malah tertawa dengan lebar, menyeringai licik ke arah Vano. Aku tidak akan mengelak karena sepertinya kau juga sudah punya bukti yang lengkap. Jadi sekalian saja aku katakan kepada anaknya bahwa ibunya itu adalah wanita murahan yang menggoda suami orang. Ibumu adalah wanita terlicik yang pernah aku temui, dia menghasut suamiku dengan gaya jalangnya dan berakhir dengan mengandungmu. Dahi Celin berkerut, berusaha berpikir dengan cepat. Bukankah itu berarti bahwa pamannya sendiri adalah ayahnya? Ayah kandungnya. Celin mengalihkan perhatian ke arah pria paruh baya itu yang tidak merespon dan tetap menatap datar. Jadi selama ini ayahnya selalu berada dalam jangkauannya tapi tak pernah bisa dijangkau. Kau salah. Vano lagi-lagi menatap Celin, memberi kekuatan kepada wanita itu untuk menerima kenyataan yang pahit ini. Ibu yang baik selalu melahirkan anak yang baik. Ana tidak salah. Kau saja yang tertipu oleh hasutan suamimu. Apakah kau tidak ingat, awalnya suamimu akan dijodohkan dengan Ana bukan? Tapi kau memohon dan meminta pada Ana untuk membiarkan dirimu yang dijodohkan dengannya karena kau mencintainya. Apa yang Ana lakukan? Dia menerimanya dengan ikhlas. Tapi tidakkah kau tahu bahwa ternyata suamimu telah menyukai Ana sebelum perjodohan itu? Tidakkah kau tahu bahwa suamimu hanya menganggapmu sebagai pelarian karena Ana menolaknya? Bahkan aku punya orang yang dulu selalu memergoki suamimu datang ke klub tempat Ana biasanya hura-hura. Dia memang wanita klub tapi dia bukan jalang. Tanyakan apa yang dilakukan suami brengsekmu itu. Dia menaruh obat tidur di minuman Ana dan dengan keji menodainya dalam keadaan tidak sadar. Anka menatap Vano tidak percaya. Kak, kau tidak punya bukti. Aku punya. Nathan yang dari tadi diam di belakang mencoba membantu Vano yang sudah menjelaskan panjang lebar. Aku adalah pemilik hotel di mana suamimu dulu membawa Ana dalam keadaan pingsan. Dan aku punya bukti bahwa suamimu hanya memesan satu kamar dan keluar dengan tergesa-gesa paginya dengan pakaian yang berantakan. Nathan memang selalu menyimpan semua arsip data maupun rekaman CCTV hotelnya walaupun waktunya terlampau cukup lama. Itu termasuk privasi memang, tapi itu sudah aturan tradisi turunan dari keluarga Gerald. Karena seperti sekarang ini, datanya bisa saja berfungsi sebagai bukti. Selamat, kau telah membunuh adikmu sendiri dan lebih memilih lelaki yang kau cintai tapi sayangnya hanya memanfaatkanmu. Kau tidak pernah bisa menggugurkan kandungan Ana walaupun kau ingin, karena selama mengandung dia selalu tinggal bersama ibunya, mungkin juga termasuk ibumu. Tidak sampai di sana saja motif pembunuhanmu, Ana memegang saham tertinggi di perusahaan keluarga, membuatmu merasa iri karena kau berpikir dia selalu mendapat apapun yang kau inginkan. Jika dia mati,
otomatis sahamnya akan beralih kepadamu semua. Kau benar-benar tidak punya hati, tapi pengaruh dari semua kebencianmu memang adalah suamimu. Celin menatap tidak percaya dua orang yang telah membesarkannya. Apakah itu alasan mengapa mereka tidak pernah menyukainya? Karena sebenarnya dirinya adalah anak dari hasil hubungan tidak lazim antara ibunya dan pamannya. Tapi tidak juga dengan membunuhnya, kan? Jadi selama ini ibunya tidak pernah membuangnya, tapi hanya tidak sempat memberinya kasih sayang karena minimnya waktu. Kenapa Celin sebodoh itu? Jika ibunya tidak menginginkan dirinya pasti ibunya sudah menggugurkannya saat Celin masih berada di kandungannya. Ibunya sayang kepadanya, itu kenyataan yang baru diketahuinya dan membuat hatinya menghangat. Tapi kenyataan lainnya juga menghantamnya, ayahnya sendiri yang membunuh ibunya dan menelantarkannya. Hal itu membuat Celin marah. Lelaki brengsek itu yang telah menjebak ibunya, lelaki brengsek itu yang telah menjelek-jelekan nama ibunya di kalangan masyarakat, lelaki brengsek itu juga sumber kepedihan Celin selama bertahun-tahun. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar bersahutan, memunculkan banyak orang berseragam coklat dengan tubuh yang tegap. Kalian tidak bisa mengelak. Dan jangan pikir bahwa aku tidak tahu bahwa selama ini kalian juga melakukan penggelapan dana. Banyak sekali kejahatan kalian. Mati saja di penjara. Vano mengucapkan dengan kejam dan tak berbelas kasihan saat Anka dan Steve ditangkap dan diborgol kedua tangannya. Kau tidak ingin memeluk ayah Celin. Steve yang sedari tadi diam sekarang berhenti di depan Celin sambil berdiri di belakangnya polisi yang menunggunya berjalan. Jangan panggil dirimu ayah. Kau bukan ayahku. Seharusnya dari awal kau memang tidak perlu ada. Kau yang menghancurkan semua impianku. Anak tidak berguna. Kata-kata sengit itu membuat Celin mengeluarkan bulir-bulir air matanya, membuat polisi segera mendorong Steve untuk segera masuk ke dalam mobil polisi. Vano memeluk Celin erat, sedikit merasa janggal saat Rupert di tengah-tengah mereka yang juga mencoba menghapus air mata dari wajah mamanya. Dia bukan ayahku. Aku tahu. Aku tidak mengakuinya. Aku tahu. Aku benci padanya. Aku benci padanya. Aku benci. Rupert bergerak turun dari gendongan Celin saat merasa wanita itu melepaskan kaitan tangannya dan tidak bisa menahan beban tubuh Rupert. Vano merasa tertolong, karena sekarang dia bisa memeluk Celin dengan erat dan meredakan emosi wanita yang sangat dicintainya itu. Aku tidak pernah ingin melihat orang yang aku cintai menderita. Karena itu jangan halangi aku untuk menghukum mereka dengan sangat berat. Vano mengucapkan kalimatnya bersamaan Celin menangis keras di dadanya, mengeluarkan segala emosi yang selama ini tidak pernah tersampaikan. Setidaknya dia bisa mendapat kenyataannya kali ini. Bersambung.